Assalamualaikum brother, selamat datang kembali di channel MMA Story. Di video kali ini kita akan membahas secara mendalam pertarungan yang sangat dinantikan di UFC 313 antara Alex Pereira versus Magomed Ankalaev. Pertarungan yang sejak lama didam-damkan para fans UFC, karena memang hanya Ankalaev lah fighter middleweight yang benar-benar bisa memberikan tantangan nyata dan yang paling mungkin dan yang paling besar peluangnya untuk mengalahkan Alex Pereira. Yang tampak superior di puncak singgasana light heavyweight UFC. Mari kita analisa satu persatu dari latar belakang kedua petarung, gaya bertarung mereka, serta prediksi hasil pertarungan ini. Untuk itu, simak videonya hingga akhir dan berikan pendapat kalian di kolom komentar nanti. Alex buatan Pereira, kita tahu ia sangat kokoh berdiri menjadi juara bertahan kelas light heavyweight UFC. Knockout power yang mematikannya itu berhasil membawanya sejauh ini. Ia kini melesat menjadi bintang terbesar yang UFC miliki. Pereira nyaris tak punya haters, hampir semua fans dan sesama fighter menyukainya. Bahkan rival terbesarnya Adesanya kini menjadi kawannya. Karakternya yang sangat kuat dan unik menjadi ciri khas tersendiri sehingga menjadikannya sangat populer meski ia tak bisa berbahasa Inggris. Ia menjadi bintang UFC asal Brazil terbesar menggantikan legenda Jose Aldo yang kurang lebih memiliki aura bintang yang sama. Namun semua yang ia capai ini terancam hilang di pertahanan gelarnya yang selanjutnya. Magomed Ankalaev dinilai menjadi ancaman terbesar Alex Pereira. Tak ada yang meragukan kemampuan striking Pereira. Namun memang sebagai juara MMA senjatanya tidak lengkap. Ia tak memiliki kemampuan ground yang mumpuni, sementara lawannya kali ini Magomed Ankalaev memiliki level ground game yang elit. Pertarungan ini jelas mempertemukan dua gaya bertarung yang sangat berbeda, duel klasik striking versus grappling. Pereira adalah striker murni dengan latar belakang kickboxing, sementara Ankalaev memiliki kemampuan grappling yang solid dengan combat sambonya. Alex Pereira cenderung agresif dan mencari finish cepat dengan knockout, sedangkan Ankalaev lebih sabar, menunggu peluang untuk melakukan takedown atau serangan balik yang efektif. Selain itu, meski Pereira memiliki pengalaman luas di kickboxing, namun Ankalaev memiliki lebih banyak pertarungan di MMA, khususnya di UFC. Hal ini memberinya keunggulan dalam adaptasi strategi MMA. Namun Pereira memiliki pengalaman mengalahkan petarung-petarung yang jauh lebih high profile yang merupakan para mantan juara-juara UFC dari mulai Sean Strickland, Adesanya, Jan Blachowicz, Jiří Procházka hingga Jamal Hill. Kemenangan-kemenangannya ini menunjukkan dominasinya di antara para juara. Untuk itu, secara pengalaman pertarungan MMA, Pereira pun tak kalah dengan Ankalaev yang tak terkalahkan sejak 2018 lalu dengan 13 winning streak. Akan tetapi masalahnya, meski Pereira memiliki rekor pertarungan yang dahsyat secara profile, tapi ia tak pernah menghadapi satupun grappler elite sekelas Ankalaev. Karena itulah secara hitung-hitungan Ankalaev lebih diunggulkan. Meskipun ia juara bertahan, namun Pereira akan datang sebagai underdog kali ini. Ankalaev diunggulkan karena memang memiliki keunggulan yang tak dimiliki Alex Pereira. Dan karena inilah Ankalaev harus menunggu lebih lama untuk bisa melawan Alex Pereira. Mungkin Pereira sendiri tidak keberatan melawan Ankalaev kapanpun, namun rasanya UFC sendirilah yang was-was kehilangan anak emasnya jika melawan Ankalaev di masa keemasannya. Dan kini setelah kenyang dengan 6 pay-per-view event, akhirnya Pereira diizinkan melawan Ankalaev.
Tapi meski begitu, bukan berarti Pereira tidak memiliki peluang untuk menang. Tentu saja peluang Pereira meng-KO Ankalaev seperti lawan-lawan sebelumnya juga besar. Kita analisis kunci kemenangan Pereira terlebih dahulu. Seperti biasa, ia harus memanfaatkan jangkauan yang lebih panjang untuk menyerang dari luar agar bisa tetap menyerang tapi tetap bisa menghindari clinch atau takedown Ankalaev yang dipastikan akan terus mengancamnya sepanjang pertarungan. Mau tidak mau, ia harus meningkatkan kemampuan bertahan dari upaya takedown Ankalaev untuk menjaga pertarungan tetap di area striking. Karena tak selamanya ia bisa menghindari takedown hanya dengan menjaga jarak. Pereira juga harus memberikan tekanan terus-menerus dengan kombinasi pukulan dan tendangan dalam jarak aman untuk memaksa Ankalaev bermain di area yang tidak nyaman baginya hingga tercipta peluang besar untuk meng-KO-nya. Sementara kunci kemenangan untuk Ankalaev tentu saja menggunakan teknik grapplingnya untuk membawa pertarungan ke ground di mana ia memiliki keunggulan. Sehebat apapun striking Ankalaev tetap tidak akan cukup untuk mengalahkan Pereira dengan hanya mengandalkan striking. Ia harus tetap mencampur semuanya. Ankalaev juga harus menghindari jual beli pukulan jarak dekat dengan knockout artis sekelas Pereira. Jika terdesak, maka takedown harus menjadi senjata andalannya di setiap saat untuk setidaknya menetralisir keadaan atau membalikan keadaan. Ankalaev juga harus terus bisa memperlambat tempo pertarungan dan memaksakan ritme yang sesuai dengan strateginya. Ia harus bisa menghindari permainan cepat yang diinginkan Pereira. Dengan tempo yang teratur, strategi Ankalaev akan berjalan dengan mudah tanpa distraksi berarti. Artikel baru merchandise MMA Story Black Edition. Desain keren gak pasaran, bahan 100% cotton combat, adem lembut super nyaman, warna black supreme hitam pekat. Bisa diorder di Shopee melalui link di deskripsi video ini. Pertarungan ini jelas akan menjadi salah satu yang paling menarik di tahun ini. Jika Pereira berhasil menjaga pertarungan tetap berdiri dan memanfaatkan keunggulan strikingnya mengacaukan ritme Ankalaev dengan tempo yang agresif, kemungkinan besar ia dapat meraih kemenangan melalui knockout. Namun jika Ankalaev berhasil membawa pertarungan ke ground dan mengontrol Pereira dengan grapplingnya, ia berpeluang memenangkan pertarungan melalui submission atau keputusan juri. Namun salah satu faktor yang dapat mempengaruhi hasil pertarungan juga adalah kondisi mental dan persiapan kedua petarung. Pereira dikenal sering menggunakan taktik psikologi untuk mengganggu lawannya sebelum pertarungan. Namun Ankalaev dengan latar belakang yang disiplin kemungkinan besar tidak akan mudah terpengaruh oleh permainan mental semacam ini. Untuk itu prediksi kami kali ini Magomed Ankalaev lah yang akan menang. Karena walau bagaimanapun Ankalaev memiliki senjata yang lebih lengkap. Ia sangat solid di semua area, ditambah pengalaman dan mental yang sangat stabil dan kuat. Sebagus apapun striking Pereira, tidak ada gunanya jika ia di takedown dan dikontrol Ankalaev. Maka dari itu, secara statistik di atas kertas seharusnya Ankalaev bisa meraih sabuk juara pertamanya kali ini. Kecuali ada faktor X yang mungkin saja bisa terjadi. Pertarungan antara Alex Pereira dan Magomed Ankalaev di UFC 313 adalah pertemuan antara dua petarung elit dengan gaya yang kontras. Ini adalah pertarungan antara striker versus grappler, agresor versus tactician. Menurut kalian sendiri siapa yang akan keluar sebagai pemenang? Tulis saja pendapat kalian di kolom komentar. Satu hal yang pasti, para penggemar MMA di Indonesia dan seluruh dunia tidak akan mungkin melewatkan pertarungan epik ini. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe. Gue Permadi dari MMA Story pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.